we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't go back. There's nothing to go back into. The place is a demolition site. The remainder will be demolished. Everything's demolished. Filistin halkına ikinci bir nekbe yaşatmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecek. Mengapa Erdogan berani menentang Amerika? Berikut ini analisis kekuatan Turki di bawah kepemimpinannya. Dalam seminggu terakhir, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan yang signifikan ke 3 negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama di berbagai sektor dengan negara-negara tersebut. Saat berkunjung ke Indonesia, Presiden Erdogan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Kedua pemimpin itu kemudian mengadakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor pada 12 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Turki dan Indonesia menandatangani beberapa perjanjian kerjasama yang mencakup berbagai sektor, antara lain pendidikan, energi, kesehatan, pertanian, dan industri pertahanan. Siapa sebenarnya Recep Tayyip Erdogan dan seberapa kuat kepemimpinannya? Recep Tayyip Erdogan adalah salah satu pemimpin dunia yang paling berani dalam menantang kebijakan Amerika Serikat. Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Turki pada tahun 2003 dan kemudian sebagai Presiden sejak 2014, Erdogan telah menunjukkan sikap yang independen dalam berbagai kebijakan luar negeri dan domestik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Erdogan berani menentang Amerika Serikat? Untuk memahami ini, kita perlu melihat faktor-faktor utama yang membentuk kekuatan Turki di bawah kepemimpinannya. 1. Posisi strategis Turki dalam geopolitik global. Turki memiliki posisi geografis yang sangat strategis, terletak di persimpangan Eropa dan Asia, serta berbatasan langsung dengan Timur Tengah. Hal ini menjadikan Turki sebagai negara kunci dalam berbagai isu internasional, termasuk konflik di Suriah, hubungan dengan NATO, serta perdagangan dan migrasi. Erdogan memahami betul posisi ini dan sering menggunakannya sebagai alat negosiasi dengan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat. Salah satu contoh nyata adalah peran Turki dalam krisis pengungsi di Suriah. Erdogan beberapa kali mengancam Uni Eropa dan Amerika dengan membuka perbatasan bagi jutaan pengungsi jika kepentingan Turki diabaikan. Selain itu, Turki juga memainkan peran penting dalam konflik Ukraina-Rusia dengan menengahi kesepakatan ekspor gandum yang sangat penting bagi kepentingan ekonomi global. 2. Kemandirian militer Turki. Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki telah membangun industri pertahanan yang kuat. Salah satu contoh paling terkenal adalah pengembangan drone Bayraktar TB2 yang telah digunakan dalam berbagai konflik, termasuk di Libya, Suriah, Azerbaijan, dan Ukraina. Kesuksesan drone ini membuktikan bahwa Turki tidak lagi sepenuhnya bergantung pada impor senjata dari negara-negara barat. Langkah besar lainnya adalah keputusan Erdogan untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia pada tahun 2017 yang memicu kemarahan Amerika Serikat dan menyebabkan Turki dikeluarkan dari program jet tempur F-35. Namun, Erdogan tetap pada keputusannya dan bahkan memperluas kerjasama pertahanan dengan Rusia serta negara-negara lain, menunjukkan bahwa ia tidak takut terhadap tekanan Washington. 3. Politik dalam negeri dan popularitas Erdogan. Erdogan sangat paham bagaimana membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang kuat yang membela kepentingan nasional Turki. Dengan mengadopsi retorika nasionalisme dan Islamisme, ia berhasil mendapatkan dukungan besar dari rakyatnya, terutama dari kelompok konservatif. Dalam berbagai kesempatan,
Erdogan menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang tidak akan tunduk pada tekanan asing, termasuk dari Amerika Serikat. Salah satu strategi Erdogan dalam mempertahankan popularitasnya adalah dengan menggunakan isu-isu internasional untuk mengalihkan perhatian dari permasalahan ekonomi dalam negeri. Ketika Turki mengalami inflasi tinggi dan nilai tukar lira melemah, Erdogan seringkali menyalahkan kekuatan asing, termasuk Amerika, sebagai penyebab utama masalah ekonomi Turki. Hal ini membantu memperkuat sentimen anti-Barat di kalangan pendukungnya. 4. Kebijakan luar negeri yang mandiri. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, Erdogan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih agresif dan mandiri, yang dikenal dengan istilah neo-Ottomanisme. Turki di bawah kepemimpinannya berusaha memperluas pengaruhnya di berbagai kawasan, terutama di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah. Hal ini dilakukan sebagai intervensi militer, kerjasama ekonomi, dan bantuan kemanusiaan. Misalnya, Turki mendukung pemerintah Libya dalam konflik sipil, ikut serta dalam operasi militer di Suriah untuk melawan kelompok Kurdi yang didukung Amerika, serta memberikan dukungan militer kepada Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh melawan Armenia. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Erdogan tidak ragu untuk menantang kepentingan Amerika dan sekutunya jika bertentangan dengan kepentingan Turki. Recep Tayyip Erdogan, Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle 5. Hubungan dengan negara-negara non-Barat. Erdogan tidak hanya mengandalkan hubungan dengan Barat, tetapi juga mempererat hubungan dengan negara-negara seperti Rusia, China, Iran, dan negara-negara di Afrika. Ini adalah bagian dari strategi diversifikasi politik luar negeri agar Turki tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat dan Uni Eropa. Misalnya, dalam sektor energi, Turki semakin meningkatkan kerjasama dengan Rusia, terutama dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Akkuyu dan pasokan gas alam melalui proyek Turk Stream. Sementara itu, hubungan dagang dengan China juga terus berkembang, terutama dalam inisiatif Belt and Road. Dengan semakin banyaknya alternatif mitra internasional, Turki menjadi lebih berani dalam menghadapi tekanan dari Amerika. Erdogan berani menentang Amerika karena ia memiliki kombinasi faktor yang mendukung kebijakan luar negerinya yang mandiri. Posisi strategis Turki, kemandirian militer, popularitas dalam negeri, kebijakan luar negeri yang agresif, dan hubungan yang luas dengan negara-negara non-Barat. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada, terutama dalam bidang ekonomi yang masih sangat bergantung pada hubungan dengan Barat. Namun, selama Erdogan masih mampu mengelola hubungan domestik dan menjaga keseimbangan antara Timur dan Barat, ia kemungkinan akan terus memainkan peran sebagai pemimpin yang berani menentang kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Erdogan tetap menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam politik global saat ini. Lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur.